wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati, kemarin kita di bulan puasa, di bulan Ramadan telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih untuk dapat mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita, dan terus dalam kondisi selalu dalam ketaatan, kepatuhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan ibadah puasa, puasa menika secara bahasa artosipun imsak. Nggih, imsak. Imsak menika tegesipun menahan, nggih. Oleh karena itu hakikat puasa kita harus mampu menahan diri kita dari berbagai perbuatan keji, mungkar, serta mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Karena kuncinya di situ Bapak Ibu. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka jiwa kita akan lebih stabil, ya. Kita akan dapat memanage diri kita ini selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah menegaskan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya, gitu. Dan puasa itu yang terpenting yaitu, ya, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Mila saking menika menawi wekdal siang kula panjenengan dilatih untuk menahan diri dari melakukan hal-hal, jangankan yang haram, yang halal saja dilatih untuk mampu kita tahan, tidak kita lakukan. Dahar, ngunjuk, hubungan suami istri di siang hari, Allah memerintahkan tidak kita kerjakan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi ucapan yang kotor, ghibah, memfitnah, bertengkar, dan lain sebagainya, semua harus kita hindari. Nah, ini menjadi semacam kawah condro di muka, penggemblengan bagi jiwa kita supaya kita ini terbiasa dapat mengendalikan diri, ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Di samping itu, bulan Ramadan kalau winginane kula panjenengan sami untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah puasa kita juga melakukan berbagai macam ketaatan, kesalihan, kebaikan, karena semangat kita meraih keberkahan dan rahmat di bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian, apa yang sudah kita kerjakan tersebut masih tetap kita kerjakan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya? Nah, itu pertanyaan besarnya. Dan tentu saja kita berusaha untuk mempertahankan, ya, nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai ketakwaan, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya terhenti di bulan Ramadan, tapi bagaimana itu bisa kita pertahankan di bulan Syawal menika lan sak terusipun ngantos 11 bulan yang akan datang sampai Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang, ya. Nah, di antara beberapa amalan soleh, amalan kebajikan, ketaatan kepada Allah yang terus perlu kita jaga, kita langsungkan, kita lestarikan, ingkang nomor sepindah tentu saja adalah ibadah puasa itu sendiri. Oke. Kalau di bulan Ramadan ibadah siam menika merupakan kewajiban kita, bahkan menjadi salah satu rukun Islam yang apabila tidak kita kerjakan maka Islam kita tidak sah. Oke. Nopo dateng klewer menika tasih wonten Bapak Ibu ingkang boten siam? Wonten. Tasih. Tasih nggih. Tapi mestine nggih tasih tiyang Islam nggih menika nggih. Enggak.
Nggih. Nek tiyang ingkang boten salat nggih wonten apa boten Bapak? Wonten nggih. Nggih. Padahal kita tahu salat, puasa niku termasuk rukun Islam nggih. Kedah dipun lampahaken. Namine rukun ini kan wajib. Nek boten dilampahaken nggih boten sah. Umpami rukun salat mulai dari takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, iktidal ngantos salam kedah dipun lampahaken sedaya. Nek dipun tilaraken salate mboten sah. Kan ngoten. Rukun haji ya. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf teng Arafah, melempar jumroh mboten nggih. Wajib haji niku nggih. Nggih, wukuf teng Arafah, mangke tawaf ifadah niku. Niku rukun haji. Nek mboten dilampahaken hajinya tidak sah. Nggih, nek wajib haji nggih nek mboten dilampahaken hajinya tetap sah tapi kedah membayar dam. Ngoten kados melempar jumroh, mabit di Musdalifah, mabit teng Mina niku nggih. Lan sak piturutipun. Intinipun ingkang namini rukun kedah dipun lampahaken. Ya. Jadi puasa bulan Ramadan kemarin merupakan kewajiban rukun kita sebagai orang Islam. Nah, itu mengandung nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak. Okay? Itu tadi, dengan puasa maka kita mengendalikan diri, kita mengendalikan hawa nafsu kita, ya, berusaha untuk menstabilkan kondisi kehidupan kita. Mila saking menika Bapak Ibu para jamaah, kebiasaan ini jangan sampai terputus. Walaupun sudah lewat bulan Ramadan, kita tetap berusaha untuk terus melakukan puasa. Nggih menika puasa sunnah. Amargi pun boten wajib. Tapi karena kemuliaan, keutamaannya tetap perlu kita lanjutkan. Kathah sanget macemipun puasa sunnah menika Bapak Ibu. Nggih. Teng wulan Syawal menika wonten siyam Syawal, nggih. Nggih. Rasulullah sampun dawuh man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lajeng dipun terusaken dipun iringi kalih siyam sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. Ngoten nggih. 1 tahun. Jadi puasa Ramadan nyambung puasa Syawal 6 hari itu kita seperti keutamaannya seperti puasa selama 1 tahun. Nah, kinten-kinten sampun sedaya napa dereng Bapak Ibu siam Syawalipun? Sampun. Nggih. Soal niki pun tanggal sekawan likur niki. 24. Nah umpami dereng tasih wonten kesempatan pas 6 hari. Nggih. Mboten saged digangi niki nek sakniki pun tanggalipun pun mepet kantun 6 dinten niki nggih. Langsung berturut-turut. Nek digangi mangke mboten jangkep 6 dinten. Ngoten nggih. Monggo sing dereng monggo dipun lampahaken. Nek sing sampun alhamdulillah. Lah kenging napa Rasulullah kok menyebutkan puasa Ramadan nyambung puasa Syawal seperti puasa 1 tahun? Bapak Ibu para jamaah, di dalam agama kita Islam itu setiap satu kebaikan itu diberikan pahala kebaikan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Mboten namung setunggal, nggih. Dalilnya adalah firman Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan kata Allah, maka baginya 10 kali lipat kebaikannya, gitu. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maha pengasih dan penyayangnya Allah. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, itu balasannya bukan 1 tapi 10, minimal adalah 10. Nah, berarti
Nek kula jenengan sami sampun rampung siam Ramadan pastinya 30 hari, lajeng nyambung puasa Syawal 66 hari, jumlahnya 36. Sesuai dengan ayat tadi, kemudian kita kalikan 10. 36 kali 10 360. Oke. Jumlah hari dalam setahun itu 365. Itu kalau kalender Masehi Januari ngantos Desember. Tapi kalau kalender Hijriyah Muharram ngantos Dzulhijjah itu lebih sedikit 11 hari dengan kalender Masehi, berarti 354 atau 353 rata-rata itu. Nah, kita melampaui karena 360 tadi Ramadan nyambung Syawal. Nah, ini rahasianya. Tidak heran kalau kemudian Rasulullah menyebutkan tadi itu. Kita seperti puasa 1 tahun. Ini eman kalau kita lewatkan puasa Syawal itu. Ya, niki mumpun akhir, nah monggo nek sing dareng nglempahaken. Nek winginane minggu-minggu pertama kan alasanipun tasih halal bihalal. Tasih riyayan kan ngoten nggih. Nah niki kantun sekedhik wekdalipun monggo ingkang dereng. Alhamdulillah nek sampun-sampun. Nggih. Di samping itu, selain itu Bapak Ibu para jamaah wonten malih siam sunah sanesipun Senin Kamis. Siam saben dinten Senin kalih Kamis. Wonten sing sifatipun bulanan nggih menika puasa putih, puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih. Maksudnya berpuasa ketika bulan bersinar dengan putih, pertengahan bulan. Nek poso mutih carane wong Jawa niki kan terus pundi ngoten niku Pak Adnan, terus pundi? Hanya boleh makan putih, yang putih. Nah, sego putih nggih. Nggih, sego putih. Nggih, tahu nggih putih. Nek kerupuk putih ngoten nggih. Nek tahune digoreng dados kuning pun mboten pareng didahar ngoten. Nggih. Niku poso mutih cara Jawa nggih. Tiang Jawa niku kathah macem posone ini kathah. Wonten poso pati geni. Wonten poso pati geni. Wonten poso meluang. Jadi mengurung diri di dalam tanah gitu, poso meluang. 40 hari. Nggih. Untuk mendapatkan aji-aji kesaktian kan ngoten nggih. Supados dados dugdeng kan ngoten nggih. Kinten-kinten ngoten nggih. Jadi itu. Tapi kalau sesuai dengan syariat Islam sudah ada koridornya. Tadi Ustadz Huda sudah menyampaikan tidak boleh kita itu mengamalkan amalan ibadah kecuali wonten contoh lan tuntunanipun saking Rasulullah. Kalau amalan ibadah yang kita kerjakan tanpa ada tuntunan dari Rasulullah, maka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ya terus nek poso sunah nggih kedah jelas napa? Ngaten. Di antaranya adalah puasa ayyamul bid. Nek tasih kirang wonten poso Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Nggih, niku nek tak saged nglampahaken tambah sae malih. Intinya Bapak Ibu banyak sekali ragam puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Tidak usah kita membuat syariat tersendiri, amal ibadah tersendiri yang tidak ada tuntunannya. Terutama di bulan Syawal ini. Ingkang nomor kalih Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kebiasaan baik kita di bulan Ramadan kemarin adalah sholat berjamaah. Biasanipun ini sregep sangat nggih. Mulai saking sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita selalu berusaha untuk mengerjakannya secara berjamaah. Dan memang Rasulullah SAW sampun dawuh sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah menika luweh utama, nggih.
dibandingkan dengan sholat sendirian sebanyak 27 derajat, 27 kali lipatnya. Karena itu dulu ada salah seorang sahabat yang ketinggalan sholat jamaah, kemudian setelah itu malamnya dia bermimpi, ya. Dia berkuda dan di depannya itu ada 27 kuda. Dia berusaha untuk mengejar 27 kuda itu. Sudah dicambuk sekencang-kencangnya, tetap tidak bisa mengejar. Nah, rupanya karena tadi itu ketinggalan sholat berjamaah. Itu hanya ketinggalan. Bagaimana kalau tidak mengikuti? Gitu. Oleh karena itu kita selalu menggemarkan agar sholat berjamaah itu selalu kita laksanakan di masjid-masjid kita. Ya. Memang ada dua pendapat yang mengatakan sholat berjamaah niku fardu ain, ya, wonten sing sunnah muakkadah. Ya, para ulama mempunyai dua pendapat ini. Tapi kami sendiri cenderung kalau itu kita mengikuti pendapat yang fardu ain, wajib secara pribadi-pribadi. Ngaten kan fardu niku wonten macam kalih, fardu ain kalih fardu kifayah. Fardu ain ini wajib bagi masing-masing. Nah, fardu kifayah wajib bagi satu komunitas. Contohnya merawat jenazah. Niku fardu kifayah. Nek sampun wonten sing merawat, maka gugurlah kewajiban dan orang yang lain yang tidak mengurus tidak berdosa, tapi juga tidak berpahala. Nah, kalau fardu ain kalau tidak dikerjakan dosa. Ngaten nggih. Ya. Jadi sholat wajib, sholat 5 waktu itu harus dikerjakan secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan boleh mengerjakannya berjamaah atau tidak berjamaah tapi di rumah. Nah niki, okay. Karena besarnya pahala tadi itu 27 kali lipat dibanding dengan satu. Niki Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid kita supaya masjid kita makmur. Jadi memakmurkan masjid ini sing paling gampang yaitu menegakkan sholat berjamaah. Kalau itu sudah beres, nanti yang lainnya akan lebih mudah. Ya percayalah. Okay? Jadi kalau sholat berjamaah itu terus kita tegakkan, jenengan badhe ngawontenaken pengawasan ngeten iki gampil. Okay? Badhe wonten kegiatan nopo malih sosial keagamaan gampil. Tapi yang paling berat itu justru menegakkan sholat berjamaah. Kenapa kok berat? 5 kali sehari. Kadang-kadang nang beleyeh-leyeh sampun Allahu Akbar sudah dipanggil adzan. Bakdo maghrib nembe dahar istirahat leyeh-leyeh pun adzan malih. Kedah gerigah teng masjid malih. Nah, berat. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara selalu bersabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Wassalah dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu sangat berat. Jadi kita bisa konsisten selalu sholat berjamaah, sabar dalam berbagai masalah, itu berat. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya menyebutkan, mengartikan lakabiratun itu sebagai masyaqqah sakilah, kesulitan yang sangat berat. Ya, tidak mudah Bapak Ibu kita bisa terus menjaga sholat berjamaah 5 waktu itu tidak mudah gitu. Ganggone wonten mawon ngoten nggih, sing tamu lah, sing nopo lah ngoten gitu. Jadi karena itu kami katakan bahwa yang paling mudah memakmurkan masjid itu minimal dengan sholat berjamaah terus kita tegakkan. Nanti yang lain-lain akan mudah. Jadi jangan sampai masjid kita sepi. Ya. Nah itu yang perlu kita pahami. Di Ramadan kemarin kita semangat, setelah Ramadan kita berusaha untuk melakukannya. Ingkang nomor 3 Bapak Ibu para jamaah,
kebaikan atau tradisi kebiasaan baik yang kemarin di bulan Ramadan kita lakukan, dan mari terus kita lanjutkan di bulan Syawal ini dan seterusnya, juga adalah sholat malam, qiyamu Ramadan, ya, atau qiyamul lail, sholat malam. Nek teng Ramadan kalau winginane istilahipun sholat taraweh, nggih. Datang mriki formasi rakaatipun terus pundi? 4-4-3. Nggih, berarti mengikuti hadis dari riwayat Aisyah ketika sahabat bertanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Aisyah kemudian menjawab, beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan tentang panjang dan bagusnya, artinya sangat panjang dan sangat bagus bacaannya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat lagi, jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya. Kemudian setelah itu sholat 3 rakaat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih, kuat, ya. Nah itu kalau Ramadan kemarin, ya, yang itu disebut sholat taraweh, dan Rasulullah dan para sahabat dulu mengerjakannya di awal malam. Para ulama kemudian menjelaskan summiyat tarawihu likathrati rohatihi, dinamakan sholat taraweh, ya, likathrati rohati, karena banyak istirahatnya. Jadi sholat taraweh menika sholat ingkang dipun lampahaken kanthi santai. Nek anak-anak muda menyebutnya santui, ya, gitu, santui gitu. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, gitu. Jadi santai, boten tergesa-gesa, Ba'da 4 rakaat, atau kalau ada yang melaksanakannya 2 rakaat, santai dulu, leyeh-leyeh riyin kan ngoten. Nek wonten nginumane nggih nginum riyin kan ngoten. Ndak perlu tergesa-gesa, ya. Jadi tumak ninah, ya, karena sholat itu bukan sekedar menggerakkan badan, tapi harus penuh penghayatan. Kalau bisa kita menghayati setiap bacaan yang kita baca, itu lebih bagus, itu lebih mendukung kita untuk bisa khusyuk. Ya. Nah, bagaimana setelah Ramadan? Ya, apakah kebiasaan baik itu masih kita kerjakan? Harusnya kita kerjakan, walaupun tidak berjamaah. Ya, tapi sholat sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing, ya. Walaupun tidak genap 11 rakaat misalnya begitu, minimal 1 rakaat witir ngoten. Boleh mengerjakannya di awal malam utawi teng akhir malam, ya. Kalau kita perhatikan Rasulullah dulu memuji 2 sahabat utama beliau, 2 sahabat utama yang makamnya berada di sisi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ya. Ini kedua mertua beliau. Abu Bakar itu putrinya namanya Aisyah, dinikahi oleh Rasulullah. Sedangkan Umar putrinya namanya Hafsah, juga dinikahi oleh Rasulullah. Sahabat paling utama, ya. Khalifah pertama dan kedua. Ini dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau berdua tidak pernah lewat, setiap malam selalu sholat malam. Ya. Kalau Abu Bakar itu orang yang hati-hati, beliau melakukan sholat malam di awal malam. Kenging napa kok ngoten? Mergi kuwatir mangke nek di akhir malam mboten saged tangi ngoten. Mungkin bablas ngantos subuh, akhirnya lewat waktu sholat malamnya. Ihtiyat. Jadi beliau orang yang ihtiyat, orang hati-hati. Daripada nanti belanjur mboten sholat malam, sholat di awal malam boleh gitu. Sementara itu Umar mengambil waktu paling utama, yaitu sepertiga malam terakhir. Di akhir malam beliau sholat malamnya di akhir malam. Itu karena ketakwaannya. Jadi dua-duanya dipuji oleh Rasulullah. Yang tidak dipuji oleh Rasulullah adalah orang yang tidak sholat malam gitu. Okay. Nah ini karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan, telah berfirman, Bapak Ibu, ayatnya adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu dasarnya, ya. Wa minal laili, dan dari sebagian waktu malam, tegese mboten
satu malam penuh mboten. Ya, satu malam penuh suwengi bleng mboten. Mulai ba'da isya ngantos subuh kok salat terus nggih mboten, nggih. Sebagian malam saja. Ya, sebagian itu boleh di sepertiga malam awal, sepertiga pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Tapi yang paling utama sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Gitu. Itu hadisnya ada. Ya. Jadi sebagian saja. Ya. Kalau di dalam surat Al-Muzammil kan disebutkan kumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit saja yang kamu gunakan untuk tidur. Sedikit itu berapa? Nisfah, separuhnya. Awingkus minhu qalila, atau kurangkan lagi sedikit. Ya, ya tadi itu yang kita gunakan untuk sholat sepertiga malamnya atau kalau bisa separuhnya. Berarti yang bisa kita gunakan untuk tidur adalah 2/3 malamnya. Niku idealnya, nggih, idealnya. Padahal kemarin kita taraweh rata-rata pinten menit teng mriki? Setengah jam ngoten nggih. Berarti masih jauh dari sepertiga malam ngoten nggih. Jadi kalau mau paling utama begitu. Itu pun tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha jangan sampai meninggalkan sholat malam. Masih namung setunggal rokaat witir mawon. Kita berusaha sedapat mungkin karena keutamanya tadi itu fatahajjat bihi nafilatallah, bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah gitu. Nek sholat 5 waktu tidak perlu ditanya, ini wajib kan gitu. Nah tambahannya penyempurnanya adalah sholat malam, sholat tahajud nafilatallah sebagai ibadah tambahan sunnah buatmu. Asa ajab asaka rabbuka maqamam mahmudah, semoga Tuhanmu akan memberikan kedudukan yang mulia kepadamu. Oke? Dengan sholat tahajud itu tadi. Jenengan perhatikan orang-orang yang ahli sholat malam, oke? Kados konco-konco saking Tuban niki Pak Adnan. Saking tebih niku pun ketinggal mencorong ngoten raine ngoten nggih. Jadi raut mukanya bercahaya Pak gitu. Mencorong ngoten. Begitu tadi kula niki wau kan dipuruki, dijemput gitu. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang soleh. Kula ngoten kan gitu. Ya. Jadi beliau ini adalah ahli sholat malam gitu. Jadi dijaga betul waktunya. Ya, jadi kelihatan. Jadi orang yang biasa sholat malam dengan tidak itu ada semacam inner beauty. Ya gitu, ada keindahan dari dalam tubuhnya, auranya berbeda. Itu baru secara fisik. Belum lagi kalau dari segi kesulitan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih gadah utang kathah mboten susah. Nggih, niku nek tiyang gadah saudara. Masih dereng panen nih tetap optimis ngoten. Nah, jadi itu orang yang ahli sholat. Karena tadi itu maqamam mahmud akan diberikan kedudukan yang mulia. Masih tes PNS bolak-balik gagal terus nggih mboten masalah, sabar kan ngoten. Jadi karena tawakalnya kepada Allah begitu kuat. Dan itu adalah modal yang paling berharga. Ya, modal yang paling berharga. Jadi karena itu Bapak Ibu monggo kita lestarikan, kita biasakan masih namung setunggal rakaat tetap kita usah. Syukur-syukur nek saged genep 11 rakaat. Jadi jangan sampai tertinggal. Minimal 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh kita sudah bangun, ambil air wudhu, langsung bangun untuk witir minimal. Nek saged nggih langkung tanggung sae malih ngoten. Jadi itu kebiasaan kita, tarawih kita ganti dengan sholat malam di setelah Ramadan ini. Terus kita biasakan. Engkang salajengipun Bapak Ibu para jamaah, kebiasaan baik yang juga terus perlu kita lanjutkan selama Syawal dan seterusnya, inggih menika tadarrus Al-Qur'an. Tadarrus Al-Qur'an. Berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Kemarin kita berusaha khatam selama Ramadan minimal sepindah. Wonten sing kaping kalih, malah kadang wonten sing ping 3 gitu. Jadi kita berusaha keras waktu itu.
siangnya maupun malamnya, terutama kita berusaha untuk tadarus Al-Quran. Memang Allah sudah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu menurut definisi para ulama adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Huruf-hurufnya bertajwid, ya. Jadi dibedakan antara ha dengan ha dengan kho, ya, zo dengan bo. Nah, dibedakan. Huruf-hurufnya bertajwid, ya. Begitu pula dengan panjang pendeknya. Apakah mat topi'i 2 harokat, ya, atau mat wajib mutasil 4 harokat, atau mat arid lis sukun, boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Mat lazim musaqal kilmi, ya, dan sebagainya. Dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Waqaf wasolnya juga begitu. Ya, kalau kita membaca misalnya surat Al-Adiyat tadi, kalau kita baca wasol, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Berarti antara ayat pertama kedua dibaca wasol, itu di sana ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha, gitu. Tapi kalau kita baca wakof diberhentikan, maka tidak lagi menjadi ikhfa hakiki, tapi menjadi mat iwat. Wal adiyati dhabha 2 harokat. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kita berusaha untuk membacanya secara tartil seperti itu, ya. Di samping itu Rasulullah ugi sampun maringi penghargaan, pujian kepada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiromil baroroh. Orang yang pandai membaca Al-Quran, tentu saja juga membacanya, ya, itu nanti kelak di hari kiamat bersama para rasul dan malaikat yang mulia. Rasul dan para malaikat tempat mereka di mana? Di surga, tentu saja. Ya, artinya akan dimasukkan ke dalam surga bersama para malaikat dan rasul yang mulia. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajrani. Sedangkan orang yang terbata-bata, nggih, belum lancar, cara Jawane macane tasih grotal, gratul, ngoten. Nggih, dereng lancar tasih plegak-plegu, ngoten niku. Dan lisannya, lidahnya terasa berat untuk mengucapkan, maka mereka itu malah mendapatkan 2 pahala. Gitu. Dipahalai oleh Allah SWT 2 pahala. Pahala yang pertama karena membaca Al-Qur'annya, dan pahala yang kedua karena kesungguhannya, walaupun grutal gratul tapi terus berusaha untuk membaca. Gitu. Jadi begitu tinggi, ya, balasan Allah terhadap mereka yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul menegaskan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena pahala bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, penolong, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Artinya memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kalau timbangan amal kebaikan kita berat dan amal keburukan kita lebih ringan, ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau timbangan amal kebaikannya ringan, berarti timbangan amal keburukannya lebih berat. Wa man thaqulat wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nggih. Kalau ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia berada di neraka hawiyah.
Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, geni kang bulat-bulat, api yang bergejolak gitu. Nah, salah satu yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita adalah membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu. Mila saking menika masih panjenengan dereng ngertos artosipun diwaos mawon. Karena membaca Al-Qur'an itu walaupun kita tidak mengerti artinya dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun setiap hari hanya satu ayat ibaratnya, tapi kita terus membacanya setiap hari itu lebih baik tinimbang panjenengan satu malam khatam 30 juz tapi benjing boten maos malih. Nah, itu tidak lebih baik. Karena Rasulullah bersabda khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan yang dilakukan secara mudawamah, ajib. Ya, bersambung terus-menerus walaupun sedikit. Setiap hari satu ayat atau satu halaman atau satu lembar. Tapi terus setiap hari. Atau satu juz kalau mampu, one day one juz, satu hari satu juz itu paling bagus. Kalau satu hari satu juz berarti satu bulan pasti khatam sekali. Satu juz itu rata-rata adalah 10 lembar, ya 10 lembar berarti 20 halaman. Kalau 10 lembar, kalau gak ada konco niku Bapak Ibu, tekniknya supaya bisa setiap hari itu satu juz, setiap habis sholat membaca 2 lembar. Nggak kata 2 lembar. Setiap habis sholat kali 5 berarti kan 10 lembar, sudah 1 juz gitu. Itu salah satu cara teknik. Mungkin kita punya cara yang berbeda-beda. Orang kan kesempatan waktunya kan juga bermacam-macam, bermacam-macam. Bagi yang kerja mulai pagi sampai sore mungkin juga tidak bisa begitu lah, monggo diatur. Yang jelas kita berusaha untuk setiap hari membaca Al-Qur'an, senajan nggih namung setunggal ayat, syukur bisa setunggal juz gitu. Niki nomor pinten kalau nggih? Nomor sekawan atau pinten niku nggih? Berikutnya salah satu tradisi baik yang kemarin kita lakukan juga infak dan sedekah, bahkan zakat. Kalau zakatnya haulnya 1 tahun, umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Karena memang waktu yang paling utama melakukan kesolehan, amal kebajikan ya Ramadan. Ya, bahkan kemarin kita itu gemar sekali, misalnya memberikan takjil, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Karena memang Rasulullah memotivasi, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Gitu. Sehingga begitu mudah kemarin kita itu untuk berbagi, apa istilahnya itu, lebih dermawan gitu. Ya, kita juga menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, ya gitu. Ya. Nah, bagaimana itu terus kita lanjutkan? Karena itu di tempat kita biasanya untuk melembagakan itu kita dirikan kantor layanan lazismu, KLL. Itu kok tengah dipuro niki, dereng wonten kados ini. Ya. Monggo, kalau memang sudah banyak potensi zakatnya bisa didirikan KLL, kantor layanan lazismu. Minimal di tingkat cabang, Pak Tarmuji, ya, itu harus ada 1 KLL, karena tentu jamaah kita pastilah ada orang yang berzakat, berinfak dan bersedekah. Dan lazismu itu adalah lembaga zakat yang sudah mempunyai izin resmi dari pemerintah, ya. Jadi legal formal kalau melaksanakan penghimpunan zakat sekaligus pendistribusiannya, gitu ya. Jadi itu adalah penguatan dari sisi kelembagaannya, gitu ya. Jadi dia bisa memungut infak, sedekah, zakat maupun yang lainnya, bahkan hibah wakaf sekalipun ketika dilewatkan lazismu nanti bisa
lebih mudah kan gitu. Jadi itu intinya kita berusaha untuk meneruskan ya, jangan sampai hanya terhenti pada bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang kula hormati, inilah yang kemudian kita sebut sebagai sikap istiqomah, konsisten di dalam kesalihan itu ya. Jadi yang namanya kesalihan itu jangan hanya musiman gitu ya, hanya di waktu tertentu atau di tempat tertentu gitu. Nek teng masjid kados-kadose nggih tiyang kang saleh kan ngoten nggih. Tapi mangke nek pun medal saking masjid tiba-tiba lupa dengan apa yang kita kita usahakan di masjid itu. Tetap dimanapun kita berusaha untuk menjadi soleh. Dari sisi waktu juga begitu ya, kita berusaha untuk bukan hanya pada Ramadan tapi setelahnya juga tetap menjadi orang yang soleh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun gitu. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka ya teguh pendiriannya, konsisten terhadap hal itu ya, tetap dalam hal itu, maka malaikat akan turun kepada mereka, membersamai mereka ya, mendampingi mereka, kemudian mengatakan janganlah kamu takut, jangan bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian gitu. Nah, tentu kita akan ingin mendapatkan pengawalan dari malaikat seperti itu. Jadi karena keistiqomahan kita. Para ahli tafsir kemudian banyak yang menafsirkan ayat ini, orang-orang yang istiqomah itu nanti akan didampingi oleh malaikat, dihibur ya, jangan takut, jangan bersedih, itu dalam 3 keadaan. Yang pertama ketika sakaratul maut ya, ketika sudah mendekati kematiannya, nazak begitu ya, itu malaikat jangan takut, ojo wedi, ojo kuatir gitu ya, itu dikatakan oleh malaikat, dibisikkan kepada mereka, sehingga orang-orang yang beriman ya, yang selalu menjaga keimanannya, tauhidnya, insya Allah mudah ya, akhir hidupnya itu akan mudah. Dan Rasulullah juga memberikan nasihat kepada kita ketika ada orang yang sudah nazak begitu, itu sudah mendekati kematiannya, kan dilihat dari tanda-tanda fisiknya kan bisa kelihatan. Beliau memberikan nasihat, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kamu untuk membaca la ilaha illallah. Nah, mauta Bapak Ibu itu jamak, bentuk kata jamak dari maitun. Maitun artinya orang yang akan mati. Sehingga hadis ini maksudnya tuntunlah orang yang akan mati gitu. Sementara kalau sudah mati disebut mayyitun, orang yang sudah benar-benar mati, is dead ya, gitu, sudah mati. Kalau sudah mati tidak perlu ditalkin, ngeten nggih. Kalau sudah mati tidak perlu ditalkin, karena orang yang sudah mati tidak bisa ditalkin, mana bisa menirukan apa yang kita bacakan. Jadi yang perlu ditalkin itu orang yang akan mati. Mengapa? Karena dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, hidupnya di dunia itu dia membaca la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Sehingga itu yang kita tuntunkan kepada orang yang akan mati. Usahakan supaya bisa membaca la ilaha illallah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa ya kita sudah berusaha. Ngoten maksudnya ya.
Nah, itulah pada saat itu malaikat akan ojo wedi, ojo khawatir gitu. Kalau kita istiqomah dalam keimanan kita. Yang kedua, ketika di alam kubur, lagi-lagi malaikat nanti akan membisikkan ojo wedi, ojo khawatir. Allah takhafu wala tahzanu. Ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan man rabbuka, sopo pengiranmu, waman nabiyuka, sopo nabimu, wama dinuka, opo agamamu. Itu kalau enggak enggak dikuatkan oleh malaikat, bisa gregeli kita kan begitu. Ya, gemetar. Nah, kalau nggak bisa jawab atau bisa jawab tapi salah, langsung digepuk karo godo malaikat. Ya kan begitu. Tapi kalau dibantu oleh malaikat, gini kok diparingi bocoran, ya. Jangan takut, jangan sedih. Insya Allah kita akan bisa menjawab dengan lancar. Dan itu tergantung amal perbuatan seseorang ketika hidup di dunianya. Bagaimana dia menjaga tauhidnya, bagaimana dia menjaga keimanannya. Ya tadi itu. Rabbunallah tsummas taqamu. Lalu yang ketiga, ini menurut para ahli tafsir, ketika di alam akhirat, di padang mahsyar, pada saat hari berbangkit, yaumul ba'ats, hari berbangkit, manusia semuanya mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir ketika menjelang kiamat tiba dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Itu juga dihibur oleh malaikat, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Bahkan malaikat melanjutkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan balasan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, karena itu penting sekali Bapak Ibu kita menjaga keistiqomahan dalam amalan-amalan kita. Tapi ini juga tidak mudah. Ini mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Satu kata yang sederhana, ini istiqomah, ini konsisten, ini kan begitu. Ya, karena itu ada salah seorang sahabat yang suatu hari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya bahwa sahabat Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah suatu urusan kepadaku tentang Islam yang kelak aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun sesudah engkau. La as'aluhu ghairaka. Kan begitu. Aku tidak perlu tanya lagi. Pokoknya satu kalimat saja. Rasulullah kemudian menjawab, Qul amantu billah tsummas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu dengan pernyataanmu itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Atau di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Qul rabbiyallah tsummas taqim. Berarti ini seperti ayat tadi. Ini kan innalladzina qalu rabbunallah. Ini di dalam hadis ini Qul rabbiyallah tsummas taqim. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah dalam pernyataanmu itu. Jadi kalau kita tadi berbuat baik sesaat mudah, tapi bagaimana itu bisa terus panjang hayat kita lakukan hal yang sama di semua tempat, kita lakukan hal yang sama. Sholat 5 waktu berjamaah terus sepanjang waktu dimanapun tempat, gitu. Biasanya para jamaah haji ngapunten itu mengejar mana Pak Tarmuji sholat teng Masjid Nabawi ini arba'in, ya, arba'in 40 waktu, ya, 40 waktu, ya, sholat jamaah di Masjid Nabawi. Karena memang ada satu riwayat yang menyebutkan barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, selama 40 waktu, ya, maka ditulis baginya terbebas dari azab kubur dan azab neraka, kan begitu. Ya, sehingga banyak yang berusaha untuk 40 waktu. Berarti kalau 5 waktu supaya menjadi 40 itu perlu 8 hari. 9 hari biasanya. Ya. Ngoten nggih. Nggih. Ya. Nah, itu satu hadis. Tapi ada hadis lain. Nah, kalau hadis tadi itu malah
dibicarakan kesahihannya, artinya diperdebatkan. Tapi ada hadis lain yang jelas-jelas sahih, ya. Barang siapa yang mendapati takbiratul ihramnya imam, ya, selama 40 hari, maka dia dibebaskan dari sifat kemunafikan, dibebaskan dari azab neraka. 40 hari berarti 200 kali sholat. Monggo kita ingat-ingat selama 40 hari ke belakang kemarin kita pernah nggak ketinggalan sholat berjamaah? Kalau pernah, oh berarti sudah nggak masuk ini kan, begitu kriterianya. Sholat arba'in harus dilakukan di Masjid Nabawi. Kalau yang kedua ini 40 hari 200 sholat di masjid manapun, di Masjid Hidayatullah boleh, nek sing Tegalrejo itu Al Furqon boleh, Simorjo Darussalam, dimanapun di masjid di dunia ini pokoknya digunakan untuk sholat berjamaah, maka berlaku hadis itu, ya. Karena memang tidak mudah orang bisa sholat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Makanya Allah tadi mengatakan wa innaha lakabiratun, sungguh itu sangat berat, masyaqqah tsaqilah kata Ibnu Katsir kan begitu, sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk, menjaga khusyuannya. Nah inilah Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Nah intinya monggo kita sareng-sareng menjaga, melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik yang selama Ramadan kemarin selalu kita lakukan untuk istiqomah, sehingga kita tadi mendapatkan keutamaan selalu didampingi oleh para malaikat, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita nanti insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kawula aturaken Bapak Ibu para jamaah, nggih, santen parutan klapa cekap semanten atur kawula. Nggih. Burung irian namanya cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.